Kita semua tahu bahwa hewan dan makhluk raksasa ada, tetapi itu tidak berarti kita telah melihatnya sendiri. Sebagian besar dari kita mungkin bahkan belum pernah melihat rekamannya, jadi jika kalian memiliki gagasan sebelumnya tentang seberapa besar sesuatu, kalian mungkin akan cukup kaget dari komodo menjadi buaya. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 makhluk raksasa yang tertangkap kamera. Paus biru. Dalam gambar paus biru tidak terlihat terlalu besar, tapi mungkin karena kita belum duduk di sebelah mereka. Foto mereka biasanya hanya difoto di lautan luas tanpa ada yang menandingi ukuran seperti mobil, walaupun tentu tidak bisa dipungkiri betapa masifnya mamalia laut ini. Paus biru adalah jenis paus balin yang bisa tumbuh hingga 98 kaki atau panjang 29,9 meter dengan berat sebanyak 199 metrik ton. Mereka adalah hewan terbesar yang pernah ada dan tidak berubah selama beberapa dekade. Paus biru memiliki tubuh biru keabu-abuan yang panjang dan populasinya hidup di Atlantik Utara, Samudra Pasifik Utara, Samudra Hindia, Samudra Pasifik Selatan dan Samudra Hindia Utara. Ada juga diperkirakan beberapa di perairan lepas Chili sebesar mereka. Mereka tidak berpesta manusia untuk memuaskan rasa lapar mereka. Mereka dikenal sebagai filter feeder yang berarti mereka makan krill untuk menopang berat badan mereka. Mereka juga hewan soliter dan hanya kadang-kadang berkumpul dalam kelompok kecil. Sayangnya melimpah seperti paus biru dulu. Mereka tidak lagi digolongkan sebagai terancam punah dan masih menghadapi banyak ancaman seperti polusi perubahan iklim laut dan suara hantaman kapal. Gurita raksasa. Itu benar-benar hewan yang disebut gurita raksasa Pasifik. Tentu saja ini cephalopoda laut yang besar, karena gurita raksasa Pasifik Utara dapat memiliki berat hingga sekitar 15 kg dengan rentang lengan 14 kaki atau 4,3 meter. Bahkan pengisap mereka sangat mengesankan dengan rentang sekitar 2,5 inci atau 6,4 cm dan menopang sekitar 35 pon atau 16 kg dalam berat. Makhluk besar ini hidup di sekitar daerah pesisir Pasifik Utara seperti California, Oregon, Alaska, British Columbia, dan sepanjang jalan ke semenanjung Korea. Kalian juga dapat menemukan mereka di sekitar 6.600 kaki atau 2.000 meter di perairan paling kaya oksigen terdingin, dari apa yang kita ketahui saat ini tentang semua spesies gurita. Mereka adalah yang terbesar dengan catatan ilmiah satu dengan berat sebanyak 156 pon. Jadi jika kalian melihat gurita besar dalam video atau dalam kehidupan nyata, ada banyak alasan untuk percaya bahwa itu adalah salah satu dari kawanan besar dan kuat. Gurita Pasifik raksasa memakan berbagai macam makanan, siput, lobster, kerang, ikan kerang, udang, dan bahkan gurita lainnya. Mereka menggunakan pengisap mereka untuk menangkap apapun yang mereka temukan, dan menggigit mereka dengan paruh mereka yang terbuat dari kitin. Selain cukup besar, spesies laut ini juga super terang. Mereka peringkat sebagai salah satu invertebrata paling cerdas yang telah dikenal untuk mengenali manusia. Mereka datang ke dalam kontak dengan mereka. Bahkan mereka dapat membuka botol dan memecahkan teka-teki. Itu adalah bukti jika gurita ini jelas merupakan spesies yang luar biasa. Cacing tanah raksasa. Tidak ada yang menyangka jika mereka menemukan cacing tanah Gippsland raksasa berada di halaman belakang. Cacing ini sangat besar, sehingga kalian mungkin hampir salah mengira itu ular dan sejujurnya kami tidak tahu apa yang lebih buruk. Cacing tanah Gippsland raksasa asli Australia ini jelas bukan cacing tanah rata-rata. Mereka rata-rata panjangnya 3,3 kaki atau 1 meter dan bisa setebal 0,79 inci atau 2 cm. Beberapa bahkan ditemukan 3 kali lipat panjang rata-rata, dengan panjang hampir 10 kaki atau 3 meter. Sebagian besar cacing tanah ini memiliki berat sekitar 0,44 pon dan memiliki tubuh abu-abu biru, dengan kepala ungu tua dan hingga 400 segmen tubuh. Pada dasarnya mereka mengerikan jika kalian akan menemukannya dimanapun. Mereka berada di tanah liat abu-abu biru atau merah yang biasanya ada di sekitar perbukitan dan tepi sungai di Gippsland, Victoria. Mereka cenderung hidup dalam sistem boroh dan memiliki rentang hidup yang cukup lama. Sebagian besar membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai kedewasaan, dan akan bertelur untuk menghasilkan bayi cacing baru dalam waktu sekitar 12 bulan. Sekarang sayangnya cacing tanah Gippsland raksasa dianggap terancam punah dan belum ada yang bisa kembangbiakkan mereka di penangkaran dengan sukses. Kepiting kelapa. Jika kalian pikir laba-laba itu menakutkan, maka temui makhluk ini yang terlihat mirip tetapi mungkin lebih menakutkan kepiting kelapa.
Kepiting kelapa juga disebut sebagai pencuri kelapa dan kepiting perampok dan mereka digambarkan sebagai arthropoda darat terbesar di seluruh dunia. Kepiting ini bisa mencapai berat 9 pon atau 4,1 kg dan bahkan bisa mencapai 3 kaki panjang 3 inci atau 1 meter dari satu ujung kaki ke ujung lainnya. Panjang tubuh mereka sekitar 16 inci dan jantan cenderung lebih besar daripada betina. Kepiting kelapa hidup di pulau-pulau yang mengelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan pada dasarnya di sekitar daerah dengan sedikit atau tanpa manusia, karena mereka mungkin tahu akan memakannya, kepiting kelapa dewasa memiliki makanan yang cukup menarik dari biji kacang-kacangan, buah dan empulur pohon yang tumbang. Tetapi mereka juga akan memakan bahan organik dan daging hewan mati yang membusuk, jika mereka pada dasarnya menemukan sesuatu yang berpotensi dapat dimakan di tanah. Meskipun nama resmi mereka adalah kepiting kelapa, mereka tidak benar-benar makan kelapa, melainkan mereka hanya memanjat pohon kelapa, dan telah diamati mencabut buah matang dari pohon saat mereka memanjat. Tongkat raksasa. Jika kalian mendapatkan sedikit mual di sekitar serangga, bersiaplah perut kalian melakukan beberapa jungkir balik. Tongkat raksasa adalah salah satu serangga yang akan kalian bungkus, mengambil barang-barang kalian dan pindah, jika kalian menemukannya di kamar tidur kalian. Itu adalah yang terbesar dari semua tongkat jalan Amerika Utara dan dapat diukur hingga 6 inci atau 15 cm panjangnya. Beberapa bahkan telah ditemukan lebih panjang dari itu. Jujur kami tidak tahu apakah kami baik-baik saja dengan serangga itu. Ini adalah bahwa mereka adalah ahli kamuflase, sehingga kalian mungkin tidak tahu jika kalian cukup tepat di sampingnya. Mereka hanya terlihat seperti tongkat ranting atau cabang dan ini membantu mereka menghindari deteksi oleh hewan lain yang mungkin suka memakannya. Sebagian besar memiliki tubuh merah coklat atau hijau dan kadang-kadang kombinasi dari ketiga kaki mereka cenderung lebih coklat, meskipun memungkinkan mereka untuk meniru tongkat kering. Tongkat raksasa betina sering lebih besar daripada jantan untuk titik di mana jantan kadang-kadang menumpang betina dan tidak akan turun sampai mereka mati. Betina bahkan tidak membutuhkan jantan karena mereka dapat bereproduksi secara aseksual jika dia tidak dapat menemukan jantan. Dia hanya akan bertelur di dedaunan dan melanjutkan garisnya tanpa input jantan. Komodo. Mudah untuk berasumsi bahwa komodo hanya akan memukul seperti kadal lidah biru kecil tenang dan lembut. Tapi mereka cukup banyak kebalikan dari semua itu. Komodo adalah kadal terbesar terberat di dunia dan tentu saja bukan yang ingin kalian dekati karena mereka memiliki gigitan berbisa. Mereka dapat tumbuh hingga 154 pon atau 70 kg di alam liar dan naga terverifikasi paling raksasa berukuran 10 kaki atau 3 meter. Panjangnya juga berujung pada timbangan 366 pon atau 166 kg. Pada umumnya laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan, tetapi kami tidak akan mendekati laki-laki atau perempuan. Meskipun serangan manusia jarang terjadi dan orang telah meninggal baru-baru ini. Pada tahun 2009 seorang penduduk Pulau Komodo berusia 31 tahun diserang oleh dua komodo saat memetik apel dan dia meninggal karena luka-lukanya. Ada juga telah dilaporkan serangan pada tahun 2017 dengan setidaknya 2 orang mengalami luka parah setelah bertemu dengan mereka. Gigitan mereka bukan lelucon, mereka memiliki otot rahang dan tenggorokan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menelan potongan besar daging. Dan mereka dapat mengkonsumsi hingga 80% dari berat badan mereka sendiri dalam satu kali makan yang biasanya mereka jalani. Jenis daging apapun, terutama daging, mereka dapat mengais dari sesuatu yang kecil seperti hewan pengerat hingga kerbau besar. Ikan dayung raksasa. Oarfish raksasa bukanlah ikan yang akan membuat kalian mundur dengan ngeri. Jika kalian melihatnya tidak ada hiu putih besar itu pasti. Tapi itu pasti bukan ikan kecil. Oarfish merupakan salah satu yang termasuk ikan terpanjang di dunia. Mereka memiliki tubuh berbentuk pita dengan sirip punggung sepanjang mereka dan diyakini bahwa orang melihat ikan ini. Mereka mengklaim melihat ular laut raksasa. Oarfish raksasa terpanjang di dunia yang tercatat memiliki panjang 26 kaki atau 8 meter. Tetapi penampakan yang belum dikonfirmasi telah dilaporkan sepanjang 36 kaki atau 11 meter. Bahkan ditemukan bahwa sisik dengan berat 600 pon. Ikan ini ditemukan di seluruh dunia karena mengikuti sumber makanannya dan cenderung hidup di berbagai lingkungan, hingga kedalaman 3.300 kaki yang kita tidak tahu. Terlalu banyak tentang mereka tapi diperkirakan mereka bisa berenang dalam posisi vertikal. Rekaman yang diambil dari ROV menunjukkan mereka berenang, mereka tidak serumit yang kalian pikirkan. Mereka memakan krill, ikan kecil, cumi-cumi dan krustasea kecil dan mereka soliter ketika mereka dewasa. Pari manta raksasa. Sesuatu tidak mendapatkan nama seperti pari manta samudera raksasa tanpa menjadi raksasa yang baik.
Dan itulah spesies pari ini dikenal sebagai raksasa pari manta samudera, dan pari manta raksasa ini adalah jenis pari terbesar di dunia. Mereka ditemukan di seluruh dunia di perairan beriklim sedang, perairan tropis dan perairan subtropis, dan mereka tumbuh hingga sekitar 23 kaki lebarnya. Mereka juga memiringkan timbangan dengan berat 6.600 pon atau 3.000 kg. Ukuran rata-rata yang diamati adalah sekitar 15 kaki seperti yang kalian harapkan dari hewan besar. Mereka juga memiliki otak besar dengan rata-rata otak pari manta laut raksasa dengan berat sekitar 200 gram. Ini hingga 10 kali lebih besar dari otak hiu paus. Dan juga dianggap sebagai rasio otak terhadap massa terbesar dari spesies ikan yang diketahui, otaknya sangat besar. Sehingga tampaknya menunjukkan kesadaran diri, sesuatu yang tidak kalian harapkan dari sebagian besar makhluk laut, seperti banyak makhluk laut hari ini. Pari manta digolongkan sebagai terancam punah meskipun memiliki sedikit predator alami. Diperkirakan bahwa penangkapan ikan berlebihan telah berkontribusi pada penurunan jumlah mereka, termasuk secara tidak sengaja terperangkap dalam peralatan memancing seperti jaring bawah. Karena mereka memiliki periode kehamilan yang lama, dan hanya satu anak anjing pada suatu waktu, mereka mungkin tidak dapat mengkompensasi kerugian mereka dari waktu ke waktu, yang dapat menyebabkan bencana bagi mereka di masa depan. Lintah Amazon raksasa. Hutan hujan Amazon membentang jutaan mil dan merupakan rumah bagi sekitar 10% keanekaragaman hayati dunia. Banyak sungai dan anak sungai dari sungai Amazon juga mengandung spesies ikan air tawar dalam jumlah terbesar di dunia. Untuk mengetahui bahwa Amazon adalah rumah bagi beberapa makhluk yang cukup aneh dan indah seperti lintah Amazon raksasa, itu dianggap sebagai salah satu spesies lintah terbesar di dunia dan dapat tumbuh hingga 17,7 inci atau 450 mm. Itu juga selebar 4 inci yang biasanya di sekitar bagian tengahnya sebelum meruncing di ujung ekor. Lintah coklat abu-abu ini memiliki tambalan dan garis-garis unik dalam pewarnaannya, dan dapat terlihat di Guyana sampai ke Amazon secara mengejutkan. Kami menganggap mereka punah pada tahun 1890 sebelum ditemukan lagi pada tahun 1970. Dr. Roy Sawyer menemukan satu di Guyana, Prancis dan membentuk koloni pembiakan yang sukses darinya di uji berkeli. Lintah Amazon besar menghasilkan sementin protease antikoagulan dari kelenjar ludah mereka, yang berarti mereka dapat menjaga darah kalian mengalir ketika mereka menusuk kulit kalian sebesar mereka. Kalian mungkin bahkan tidak akan merasakan satu kait pun ke kulit kalian di dalam air yang mereka tikam daripada menggigit, dan memiliki tabung berotot 6 inci seperti sedotan lidah yang mereka gunakan untuk menembus kulit kalian secara hipodermik. Siput tanah Afrika raksasa. Ketika kalian melihat rekaman video siput tanah Afrika raksasa, kalian mungkin tidak berpikir mereka terlihat sebesar itu. Tetapi kemudian kamera memperbesar dan kalian mendapatkan beberapa perspektif mereka besar dan membuat tangan orang dewasa terlihat kecil dibandingkan dengan siput tanah Afrika raksasa berdiameter sekitar 2,8 inci dan panjang lebih dari 7 inci. Mereka adalah salah satu siput darat terbesar yang pernah ada. Mereka memiliki cangkang berbentuk kerucut yang 2 kali lebih panjang lebarnya, dan cangkangnya yang berwarna coklat memiliki kandungan logam tertinggi dari semua spesies siput. Sehingga tidak mudah untuk mematahkan kekokohan mereka. Mungkin itu salah satu alasan mereka dianggap sebagai spesies hama di sebagian besar dunia. Mereka asli Afrika Timur, tetapi telah diamati di banyak bagian dunia seperti Cina, India dan Amerika Serikat. Di negara-negara ini mereka merusak tanaman asli dan bahkan dapat menyebarkan penyakit pada manusia. Mereka termasuk dalam daftar spesies paling invasif di dunia. Mereka cenderung tumbuh subur di daerah dengan iklim sedang dan tidak membeda-bedakan antara lingkungan perkotaan dan pedesaan. Jika mereka suka di suatu tempat, mereka akan tinggal di sana. Diyakini bahwa mereka berhasil menyebar ke banyak bagian dunia melalui sifat hewan peliharaan sebagai makanan, dan secara tidak sengaja begitu populasi mereka menjadi mapan. Tidak ada yang memperlambat mereka makan hampir semua bahan tanaman serta sayuran, buah, kertas karton dan bahkan pasir. Mereka dapat bertelur sekitar 200 telur dalam satu kopling dan memiliki hingga 5 hingga 6 telur per tahun. Jadi ya, kalian dapat melihat mengapa mereka sedikit menjadi masalah. Nah, itu dia beberapa makhluk raksasa yang tertangkap kamera. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.